pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa pada hari ini. Please, before we start our lesson today, let's pray together. Pray together. Anak-anak, sebelum kita menuju ke pelajaran hari ini ya, Ustazah mau mengecek kehadiran anak-anak dulu. Coba dicek kanan kirinya siapa yang tidak masuk hari ini. Abrizan. Absen 1. Kenapa Mas Abrizan tidak masuk sekolah? Demam. Oh ya. Ada yang sudah menjenguk Mas Abrizan? Kita doakan ya, semoga Mas Abrizan selalu diberikan kesehatan, cepat sembuh, dan teman-teman semuanya juga terus diberikan kesehatan. Amin. Anak-anak, kita hari ini mau belajar apa? Ada yang tahu? Kemarin pendidikan Pancasila sudah belajar tentang apa? Agama. Nah, hari ini kita akan belajar bab selanjutnya. Tapi sebelum kita mulai pelajaran, coba cek di bawah apakah ada sampah. Tidak ada? Tadi luar biasa. Kelas ini kita beri tepuk tangan. Ada, oke, dibuang dulu. Ya, sudah. Nah, sebelum kita ke pelajaran, Ustazah mau ajak teman-teman semuanya buat ice breaking dulu. Biar apa? Biar fresh otaknya. Sekarang coba tangannya di atas meja. Kalau Ustazah bilang 1 meja, nanti tepuk 1 meja. 2 meja. 3 meja. 3 meja sambil nyanyi. 1
video tentang dua siswa. Kira-kira ngapain ya? Coba dilihat ya. Kan piket kita hari ini. Itu ngapain piket? Apa dia nggak tahu gimana susahnya bersihkan kamar mandi? Nanti kena hukum kita kalau nggak piket. Ya udah deh. Iya. Ya udah, ayo bagi tugas aja kita biar cepat siapnya. Oke. Kau nyapu ya yo. Aku harus dapat tugas yang lebih mudah. Terus, kau Dre ngapain? Hehe. Aku bantu doa aja nanti. Enak aja. Mana lah bisa kayak gitu. Ya udah deh. Aku coba tulis aja nanti. Tambah lagi, masa itu aja cuman. Kayak mana? Itu aja pula capek. Sepertinya aku harus jajan. Tunggu sini bentar ya. Aku ke kamar mandi dulu nih. Bang, mana bangku tadi? Lagi kamar mandi tadi katanya. Tunggu aja sini, nanti pun sini dia. Udah bersih, aku tengok kelas tadi. Iyalah, masa tingkat bersih-bersih aja nggak bisa aku. Malu lah kita itu. Iya, berhasil. Tadi kira-kira ngapain ya dia? Piket. Yang satu dia gimana? Mau piket gak dia? Enggak. Dia tadi masalahnya ya, ada yang nggak mau piket, ya kan? Terus kira-kira kalau piket itu kan sebagai hak atau kewajiban sih? Kewajiban. Sebagai siswa di kelas sudah dibagikan jadwal piket, maka harus piket. Nah, kalau misalnya kewajiban sama hak itu tidak dijalankan secara seimbang, kira-kira bagaimana? Akan menjadi kacau. Ada lagi? Banyak masalah. Tidak akan tertib. Nah, itu ya. Jadi kenapa kok harus hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang? Itu agar apa? Kehidupan kita tuh bisa berjalan dengan lancar. Nah, hari ini kita mau belajar tentang hak dan kewajiban. Nanti setelah kamu belajar, anak-anak belajar, jadi nanti kalian bisa paham apa sih hak itu, apa sih kewajiban. Kemudian anak-anak bisa menganalisis apa? Menganalisis masalah berkaitan dengan hak dan kewajiban. Sudah siap? Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Nah, lanjut ya. Apa sih hak dan kewajiban itu? Siapa yang berani baca? Oke, yuk. Nanti Mas Afra baca yang hak, Mas Aska baca yang kewajiban. Ya, Mas Efra. Hak adalah sesuatu yang pantas kita terima sebagai manusia. Jadi hak itu apa? Yang kita terima. Sedangkan kewajiban, Mas Aska. Kewajiban adalah sesuatu yang harus kita lakukan dengan tanggung jawab. Jadi kalau hak itu tadi yang harus kita terima, sedangkan tanggung jawab itu yang harus kita lakukan. Ya. Kira-kira apa aja sih hak dan kewajiban itu? Contohnya nih, di keluarga ada apa banyak sih di keluarga? Banyak. Mendapat kasih sayang. Kamu disayang nggak sama keluarga? Sama ayah ibu disayang. Terus yang kedua, diberi makan dan tempat tinggal. Betul? Betul. Lanjut. Mendapat perlindungan. Kalau
menjaga kebersihan di sekolah, di rumah harus jaga kebersihan. Nah, ini tadi Ustazah tanya sama teman-teman semua, kenapa sih hak dan kewajiban itu harus berjalan seimbang? Coba Mas Fadil dibaca yang keras. Hak dan kewajiban harus seimbang, artinya kita tidak hanya menuntut tetapi juga melaksanakan kewajiban dengan tanggung jawab. Jika hak dan kewajiban seimbang, hidup adil dan rukun. Nah, hidupnya jadi tertib, adil, rukun, kehidupannya jadi lancar. Ustazah mau ngajak semuanya bernyanyi. Yuk berdiri semuanya. Nadanya naik becak bisa kan? Nyanyi yang keras. Yang
Gimana? Ada kesulitan? Gampang ya? Ada yang sudah selesai? Ini gimana Mas Fadil? Bisa? Ini sepertinya sudah ada yang mau selesai nih. Kalau sudah selesai, bisa langsung dikumpulkan ya. Di meja. Sudah? Oke, berarti kumpulkan ya. Ada yang sudah lagi? Ya, baik aja. Oke, good job.
Keren. Nanti kalau udah di akhir pelajaran nanti kertasnya jangan lupa dimasukkan ke map ya. Siapa yang sudah tadi? Mas Asta sudah? Ditempel. Ya. Siapa yang sudah? Ya. Ya. Ya, sama-sama. Sudah ya? Sudah? Oh ya, oke. Ya. Ya. Nanti jatuh nih. Ya, waktunya tinggal 2 menit lagi. Sudah. Ya, sama-sama. Sudah Mas Sabri? Sudah bisa semua ya. Ini
kesulitan dia nanti tentang menempel macam-macam bagian kewajiban. Tidak ada kesulitan ya, berarti sudah bisa semua tadi. Alhamdulillah nilainya di atas kakak semua. Tepuk tangan. Kita lanjutkan ya. Habis ini anak-anak akan Ustazah ajak untuk berkelompok. Tapi di kelas ini sudah ini ya, sudah berkelompok ya teman-teman ya. Nah, nanti ini ada 4 kelompok. Nanti kelompok 1 namanya kelompok rusak, kelompok 2 kelompok bangsa, kelompok 3 kelompok bahasa, kelompok 4 kelompok persatuan. Oke? Nah, tugasnya ngapain? Nah, nanti anak-anak akan mencari kasus ya, akan memecahkan masalah dari sebuah kasus. Nanti Ustazah akan bagikan kasusnya ke masing-masing kelompok. Nah, nanti saya tunjuk kelompok 1 ketuanya Mbak Delisa, kelompok 2 ketuanya Mas Uno, kelompok 3 ketuanya Mbak Sekar, kelompok 4 Mas Askar. Nanti silahkan dibagi tugas ya, untuk semuanya bertanggung jawab atas tugas-tugas kalian. Saya bagikan kertasnya ya. Nanti silakan dibuat mind mapping atau peta pikiran sesuai dengan soal yang ada di dalam kertas itu. Nanti kertasnya bisa ditempel, kemudian dihias mind mappingnya. Nih. Itu nanti bisa ditempel kertasnya ya di tengah, kemudian nanti dibuat mind mapping untuk menjawab pertanyaan yang ada di dalam soal. Iya, apa? Mind map itu adalah peta pikiran. Jadi nanti kertasnya ditaruh di tengah sini ya. Boleh dihiasi, boleh digunting jadi awan, jadi apa. Kemudian nanti dibuat tanah atau dibuat apa. Nah, nanti untuk menjawab dari masing-masing dia. Iya, jelas. Boleh dance-nya, boleh potret. Nah, Ustazah nanti bagikan stiker ya, boleh dihias.
Iya, boleh. Boleh. Kembali dulu. Nanti boleh dibuat kayak namanya ini tinggal ditanam aja. Ya, ya. Bisa dipakai sama yang 19. Kewajiban yang apa namanya? Pulang ya, boleh. Ini lagi boleh. Boleh mau dikasih boleh. Misalnya sudah berangkat dari kewajiban. Iya. Ini. Itu dikasih warnanya. Iya. Boleh pakai warna ya, lanjutnya dibaca. Ada yang membacakan satu. Nanti ada yang bacain nanti jawabnya pakai pulpen boleh. Iya, iya, nama kelompok. Iya. Apa?
Bisa ya? Saya hias Pak. Apa? Boleh, iya.
Sudah. Sudah ya? Ya, sudah ya. Yang siap presentasi
baru. Teman-teman Bagas, kewajiban apa yang perlu dilakukan Bagas? Menghormati saat belajar. Ketika apa dapat dilakukan dari perilaku ini? Teman-teman Bagas terganggu dan tidak dapat memahami pelajaran. Bagaimana cara memberi masukan kepada Bagas dengan baik? Bagas bagaimana kamu sering berbicara saat pelajaran karena kamu membantu teman-teman. Ada yang ingin bertanya? Ya, ada yang ingin bertanya? Pak, ini dengan masalah intinya Bagas sering berbicara dan tidak menghormati saat belajar. Oh ya Pak, saat pelajaran. Jadi kan itu terkait dengan tidak menghormati ya saat pelajaran. Kira-kira apakah di kelompok kalian ada yang pernah tidak menghormati saat belajar? Tidak. Alhamdulillah. Oke. Ada yang ingin menanggapi yang lainnya? Tidak ada? Kelompok lain? Sudah paham ya? Yang kelompok berapa? 3? Sudah? Ya, boleh. Terima kasih dari kita. Selebihnya mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dikasih apa? Dikasih B, kasih O, kasih B. Wah, keren. Wah, keren. Oke, yang lainnya bisa diperhatikan dari kelompok apa tadi? Persatuan bisa duduk dan silakan tunjuk kelompok yang lainnya. Senang. Enggak selesai. Kelompok mana? Ini sudah selesai. Oh, oke. Ngomong ke sini. Sudah. Yang diperhatikan dari kelompok Bahasa. ya, bahasa sama bahasa silakan duduk diperhatikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yes. Ayo yang ngomong lagi. Oke, yes. Pertanyaan pertama. Hak siapa yang dilanggar? Coba bisa dibacakan dulu ceritanya gimana? Sekolah ada aturan bahwa setiap anak mendapat giliran bermain. Lapangan selama 15 menit. Tapi Andi bermain lebih lama dan tidak mau memberi giliran kepada teman-temannya. Temannya merasa sedih karena dia tidak sempat
Nah, ini kenapa ini? Ini anak-anak apa? Anak-anak bukan graffiti kok gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok bangsa yang mau saya jelaskan. Kelompok bangsa ketuanya adalah biar masalah dari betul dan masalahnya adalah tugas piket yang tidak dilaksanakan. Setiap hari siswa memiliki jadwal kerja. Hari ini adalah giliran saraf dan piket. Namun jika datanya terlambat dan tidak membantu sama sekali, saraf merasa kewalahan dan marah. Pertanyaan berikut, apakah dengan sudah menyelesaikan pelajaran? Belum. Karena bila datang terlambat dan tidak membantu sama sekali. Apakah saraf mendapatkannya lebih banyak? Belum dan hanya harus mendapatkan. Pertanyaan berikut, apa dampak dari kelalaian ini bagi manusia? Bagaimana seharusnya cara menyelesaikan masalah ini? Dengan meminta maaf dan tidak mengulangi kesalahan. Berarti tadi kira-kira yang kamu dapatkan dari permasalahan ini apa tadi? Karena Dina itu tidak membantu pikiran sama sekali. Coba ditanyakan. Yang tidak mau kita di kelas? Coba ditanya. Ada yang nggak pernah piket di kelas? Ayo. Oke, just kidding ya. Jadi apa namanya? Ini tentang piket kelas. Jadi karena di kelas itu apa namanya ada tanggung jawab ya. Apa tanggung jawab kita di kelas ketika sudah selesai? Piket. Ya, piket. Piket itu sebagai apa? Kewajiban atau apa? Kewajiban. Jadi harus dilaksanakan. Kira-kira kalau di kelas kita nih, misalnya tidak piket, apa sih hukumannya? Akan denda 2.000. Akan denda dari teman-teman. Denda. Denda dan membantu piket dari selanjutnya. Di membasuh piket itu di hari selanjutnya. Jadi itu setiap kelas itu pasti atau setiap tempat itu pasti ada aturannya, ya kan? Betul? Nah, itu dari apa? Ketika kita melaksanakan kewajiban, itu pasti kita juga akan mendapatkan haknya. Kalau kita membersihkan apa namanya? Kelas, harus kita apa? Ya, menjadi bersih. Sudah? Ada yang ingin bertanya?
harus dicontoh. Yang tidak baik jangan dicontoh. Sampai sini apakah ada yang ingin bertanya? Sudah paham semuanya? Jangan lupa saya ingatkan lagi nanti bisa mengisi refleksi